Shalom. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai ayat yang ke-22 ya. Ya, kita baca ayatnya. Efesus pasal 4, nanti baca ayat 20 sampai 22. Tapi saya bacakan ayat 17 lebih dulu. Nanti ayat 20 sampai 22 kita baca bareng-bareng ya. Oke semua ya. Saya bacakan ya, Efesus 4 ayat 17 sampai ayat 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Yuk kita baca ayat 20 sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia dan telah menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saya bacakan 2 ayat lagi. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya yang sesungguhnya. Yang percaya katakan ya. Ya, hari ini kita akan belajar satu pokok. Saya gak teksnya ini semua, tapi saya ingin ajak kita bahas ini. Fomophobia dan nomophobia. Yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Fomophobia dan pernah dengar ini? Pernah baca ini? Yang pernah ngomong pernah? Yang enggak ngomong enggak? Yang enggak salah lah, barusan baca ini. Loh ya, paling enggak kan barusan baca. Jadi semua pernah, yuk ngomong pernah. 1, 2, 3. Pernah. Nah, apa sih fomophobia itu? Fomophobia itu next. Ya, fomophobia itu dikenal dengan singkatan FOMO aja di kalangan anak muda-muda gitu loh. FOMO, apa itu? Itu akronim dari fear of missing out. Yaitu ketakutan. Nah, fobianya itu ketakutan. Nah, ada orang fobia ular, fobia ruangan sempit, fobia ketinggian, macam-macam. Tapi ini khusus, ini banyak menguasai anak muda sekarang ini. FOMO, fear of missing out. Yaitu ketakutan yang berlebihan jika ketinggalan informasi. Jadi takut sekali kalau ketinggalan, mesti lihat FB, Twitter, apalagi IG, IG, ya Instagram gitu loh. Apalagi ya sekarang macam-macam lah. Sekarang namanya X, Facebook, Meta, gitu ya, Meta. Oke lah, macam-macam lah. Google ya itu ya. Nah jadi teman-teman, semua pengennya nggak sampai ketinggalan atau dirinya juga terhilang dari medsos. Jadi sering kita lihat cirinya seperti apa Pak Lukas? Cirinya itu sering bahkan terus-menerus memantau medsosnya, menunggu notifikasi, dilihat aku ngirim foto berapa sing nge-like, pengennya up gitu. Nah sehingga semua ini menguasai, selalu kita pengen terus di tangan kita, nggak pernah berhenti. Nah ini yang bahaya. Kita mengupdate semua kegiatan, termasuk kegiatan yang sifatnya pribadi di medsos. Nah ini adalah fomophobia. Ada yang gini, gak usah jawab ya. Yang gini, tak tanya satu hari kita megang HP berapa jam? Ingat-ingat, pagi-pagi megang, pertama kali kita bangun pagi yang kita pegang apa? HP. Ini pinter, jujur ini ya. Yang lain tuh gak jujur. Saya Alkitab om. Loh, yang bawa Alkitab bisa dihitung. Karena Alkitabnya udah di HP. Nah ini, tapi hati-hati. Ini FOMO, khotbah saya bisa ditayangin, wajah saya nggak penting. Ya, ininya aja. Oke, thank you. Jadi FOMO itu akronim fear of missing out. Kita ketakutan sekali kalau kita nggak terkenal. Nah ini bahaya loh itu. Nah ini teman-teman, nanti kita akan lihat bahayanya. Jadi ini salah satu bisa disebut ya dalam tanda petik ya, penyakit. Nah, ini perlu disembuhkan nih fomophobia. Terus lihat, aku kok ketinggalan ini informasi yang penting apa ya? Oh ini kalau Pak Lukas ini ketinggalan zaman sih. Ya artisnya itu lain. Sekarang artisnya kan BTS ya.
BTS itu apa? Bakwan tahu goreng, siomay ya. Bakso tahu siomay. BTS apa sih? Nah, teman-teman, jadi ada banyak yang diam-diam kita ini tanpa kita sadari nih, kita cenderung ke FOMO-phobia. Kita lihat terus, waduh kok nggak keren ya gitu. Kita bikin sekeren mungkin. Kita mau up. Oke, next ada lagi yang namanya nomophobia. Dua ini aja saya nggak mau ngomong sih. Nomophobia itu juga dari akronim nomo gitu aja. Dari akronim ya kalau disingkat nomo. Fobianya ketakutan ya teman-teman. Nomo itu adalah no mobile phone phobia. Jadi kalau nggak bawa HP itu nggak enak gitu. Dan itu sudah jadi masyarakat modern sekarang ini. Halo, tukang parkir itu loh pegang HP. Percaya nggak sih? Maaf ya, orang mungut sampah itu juga punya HP, gitu, walaupun jadul. Nah, saya ingin ngasih tahu ini bahaya sekali. Ciri dari nomophobia itu gelisah, nggak nyaman kalau nggak bawa HP. Siapa yang nggak pernah HP-nya jauh dari dirinya? Sampai tidur pun megang HP. Terus sampai ketiduran. Wah, ada yang meledak untuk telingai katai. Saya sih nggak nakut-nakuti, untuk apa nakut-nakuti ya. Cuman problem karena ini ada radiasinya. Sehingga kalau teman-teman taruh di dekat kepala, pernah nggak sih kita berpikir, yuk tak matikan HP hari ini setengah hari aja. Bisa nggak? Kita itu kalau nggak pegang HP nggak hidup gitu loh rasanya. HP ini jadi, maaf ya, lama-lama jadi apa teman-teman? Kalau kita nggak bisa hidup dengan HP, HP jadi apa? Jadi apa? Jadi HP Pak Lukas, iya, gak kepikiran ya jadi berhala gitu. Tanpa kita sadari. Sudah jauh, lu HP ku ketinggalan pulang. Itu 5-6 kilometer. Wis, kita mesti cari, wah ini, it's okay. Kita harus jujur bahwa semua itu ada di HP. Pak Lukas juga KTP sudah EKTP di HP. Paspor juga di HP. Barusan ini check-in pesawat, saya dikirim tiket pesawat juga di HP. Penting sekali sih HP. Cuma problemnya adalah apakah kita nomophobia? Next. Tetap tolong ditayangkan lagi. Oh, no. Nah, ciri gelisah, nggak nyaman. Dia nggak bisa nggak pakai HP. Kalau lowbat susah itu. Kita bisa keringatan. Loh. Kita iso stres karena nggak ada bahaya ya ini. Ini keterlaluan nih sudah nih. Nah teman-teman, apa yang kita bicarakan ini next. Yuk, apa yang sedang kita bicarakan ini adalah, oh ya, saya pikir kenapa kok maju ya? Oh, mau minum. Ini loh di depan sini, usah jauh-jauh ada ya. Oke. Ya, jadi sebetulnya FOMOphobia dan nomophobia itu adalah sebenarnya ya ciri dari manusia lama yang berdosa. Loh kok bisa Pak Lukas? Nah, mari kita lihat cirinya di ayat yang ke-17 sampai 19 itu. Kita lihat, nanti saya nggak nyampaikan ini sih, mestinya itu keluar satu-satu ya, ini keluar KB bareng ya. Oke lah, memang gitu ya, saya yang salah. Lain kali tak satu-satu slide aja ya. Nah, lihat ayat 17. Sebab itu kukatakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi yang pertama, lihat cirinya, ya bisa ditayangkan lagi, nggak apa-apa wis. Ya, pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap. Ini orang manusia lama ya. Saya sedang ngomong soal manusia lama. Lupakan dulu FOMO, lupakan dulu nomophobia. Tetapi ayo kita cocokin. Ada nggak ciri-ciri itu? Yang kedua, dia jauh dari persekutuan dengan Allah. Di ayat 18. Jadi orang manusia lama, sebelum kita kenal Yesus Kristus, kita ini manusia lama. Yang nangkep ngomong amin. Oke. Jadi ayat 17 sampai ayat 19 ditujukan untuk orang bukan Kristen. Loh kok tahu Pak Lukas? Yang tadi kita baca. Tetapi ayat 20, yuk lihat ayat 20 sama-sama kita baca ayat 20. Sama-sama yuk. Ayat 21, 2, 3. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar. Loh ya. Jadi kalau gitu ayat 17 sampai ayat 19. Ini orang-orang yang belum kenal Yesus. Orang-orang yang masih di dalam dosa, manusia lama. Cirinya apa? Pikirannya sia-sia. Dia nggak bisa memikirkan Tuhan. Dia nggak bisa memikirkan yang rohani. Pikirannya selalu sia-sia. Nah teman-teman, kita cek apakah kita punya pikiran itu sia-sia. Nggak ada sih memikirkan Tuhan. Tapi kalau sudah duduk di gereja, saya percaya semuanya memikirkan Tuhan di gereja ini.
Yang setuju ngomong amin. Ada yang mikirkan lain? Mikirkan HP ini pas ke bawah ini. Yang kedua, jauh dari persekutuan dengan Allah. Orang manusia lama, dia nggak kenal Allah. Dia jauh, hidup itu yang penting. Hidup itu yang penting sekolah. Hidup itu yang penting uang. Hidup itu yang penting bisnis. Gak tuan-tuanan. Hari ini ada loh gitu. Barusan kemarin Pak Lukas ketemu, ya orang yang mulai berpikir sebetulnya kekristenan itu tidak berguna gitu. Setelah kuliah di luar negeri. Tapi gak hanya di luar negeri sih. Tanpa kita sadari karena kita aktif macam-macam. Nah bahayanya saya kaitkan lagi ya, medsos. Akhirnya tanpa kita sadari, ya jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ya tolong ditayangkan lagi. Yang ketiga, perasaannya tumpul dan menyerah pada hawa nafsu serakah. Nah, oke, saya mau pertajam. Pak Lukas, homofobia dan nomofobia itu di mananya gitu. Next. Ya paling enggak ada 3 intinya. Inti dari homofobia dan nomofobia itu kok bisa manusia lama yang berdosa. Itu yang pertama ini. Rusaknya hubungan dengan Allah. Ini jelas tuh. Homofobia karena dia itu pengen tahu aku enggak boleh kehilangan medsos, aku nggak boleh kehilangan info, aku nggak boleh ketinggalan, aku juga nggak boleh missing, hilang dari dunia maya. Kalau bisa aku itu up. Dan hari ini begitu loh. Tanpa kita sadari, kita didorong untuk itu. Pelayanan kemana? Kalau Pak Lukas ini kan pendeta, ya pelayanan itu menjadi sesuatu yang penting. Puncak kesuksesannya, aku khotbah di gereja sing ribuan jemaat. Wow. Hal-hal gitu tuh ngeri. Nah yang parah, anak-anak muda gak kerasa nih. Kita lebih dekat dengan HP kita. Kita lebih dekat dengan HP kita ketimbang dengan Tuhan kita. Dan ini mulai ibadah begini kita gak bawa Alkitab. Om juga gak bawa Alkitab ya. Loh, nih tak tunjukin. Tapi ini gak ada kartunya nih. Ini kartunya mati sudah. Kenapa? Saya nggak mau ada ping sementara saya khotbah di sini. Halo, serius itu. Saya nggak mau ada yang telepon di sini. Makanya ya cuma ngupload Alkitab dan buku-buku. Kenapa? Ya gitulah. Ada banyak kita tanpa kita sadari pegang HP. Loh bener sih Alkitab yang dibuka. Awalnya Alkitab. Tapi terus ping temennya WA atau chat. IG apa? FB. Kamu di mana? Tak ceritai sungguhan nih. Ada di gereja. Di satu gereja. Di luar pulau. Lagi kebaktian gini. Nah ini sudah agak tua sih. Ya, agak besar lah. Ya dewasa lah. Diping. Kamu di. Langsung sementara khotbah. Kenapa? Kok tahu? Dia kesaksian. Lalu dia jawab. Lagi di gereja. Lalu di foto. Lu penditoi. Suwe khotbah. Terus temannya bilang apa? Wes tinggalan. Mancing. Saiki, karena ini luar pulau dekat laut. Sekarang, dia langsung dimatikan, langsung pulang, langsung mancing, langsung jalan-jalan. Dia enggak kebaktian serius. Hari ini kita bisa gitu, halo. Loh, lihat di tangan saudara, itu kan Alkitab betul, Alkitab. Tapi kita bisa yang lain-lain. Saya ngasih tahu, teman-teman, homofobia, nomofobia, itu mewakili bagaimana rusaknya hubungan kita sebetulnya. Kita itu perlu sesuatu di luar kita. Yang sedang kita sembah adalah bukan lagi Tuhan. Tuhan itu menganugerahkan hikmat, Tuhan menganugerahkan. HP ini anugerah Tuhan loh. Kalau enggak ada lah. Ini kan semua kemajuan modernitas itu berkat Tuhan bagi gereja. Berkat Tuhan bagi anak Tuhan. Tapi itu bisa berubah ketika itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Mengalahkan Allah. Pagi-pagi bangun bukannya doa, nyapa Tuhan dulu, buka Alkitab. Enggak om, saya pegang HP itu buka Alkitab. Buka Alkitab apa? Ya begitu buka, lihat yang lain dulu. Ayo tak tanyai, waktu buka HP, yang pertama dilihat Alkitab apa bukan? Bukan. Jangan kan gitu, maaf ya. Kalau pendeta seperti om ini, jujur, kemudian dibikin, kuesioner. Saya curiga juga enggak gitu. Pagi-pagi. Makanya alarmnya lagu rohani, keren.
langsung teriak-teriak. Penyembahan. Nah gitu lebih bagus. Halo, sekarang susah. Justru dengan adanya ini kita ngeri lah. Yang kedua, rusaknya hubungan dengan diri sendiri. Fomofobia dan nomofobia itu gagal menunjukkan citra diri kita di dalam Kristus. Kamu lama-lama kehilangan citra dirimu di dalam Kristus. Fomofobia, kita pengen tahu apa kita jangan sampai kehilangan kalau kita nggak ono sing nge-like, perasaan nggak enak gitu. Yang nge-like cuma 2, yang nge-like cuma 1 di FB, di Twitter, di apa? Lu kok merasa nggak keren gitu? Kalau nggak tampilannya keren, akhirnya banyak kan flexing dan sebagainya. Fomofobia dan nomofobia itu merusakkan citra diri kita. Saya kasih tahu ya, teman-teman dengarkan semua, dengarkan kalimat saya sederhana saja. Kalian semua berharga di mata Tuhan, yang setuju katakan amin. Bukan karena kamu nomor 1 di medsos, bukan karena banyak yang nge-like, bukan karena banyak yang muji kita, bukan karena kita up di medsos, tetapi karena Yesus Kristus Tuhan telah mati bagi saya, bagi teman-teman, karena engkau dipandang Tuhan berharga di matanya. Lah ini Injil, lah ini yang Tuhan sampaikan. Kamu berharga walaupun nggak di medsosan. Baru-baru ini di Jerman saya lihat berita ya. Di Jerman tuh ada 1 hari tanpa HP. Semua kumpul di gereja, pemuda-pemudi kumpul di gereja, kemudian ada doa, ada baca-baca, ada bermain tanpa HP. Wow, itu loh langka, itu loh kok sulit. Hari ini begitu sulitnya loh. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang ini fomofobia. Tanpa kita sadari itu perilaku manusia lama kita. Perilaku manusia lama yang dikuasai hawa nafsu modern sekarang ini. Sehingga tanpa sadar kita ini nomor 1 itu medsos. Nomor 1 itu HP. Aku gak mau. Nah, tanpa sadar kita juga rusak citra diri. Kalau gak ada yang nyapa di FB, koncoi mek titik. Saya dulu IG-an ya. Nah ini karena gaptek. Dulu saya itu IG-an ya. Teman saya cuma Jena ini loh. Loh, SMP apa SD ya, saya lupa. Jena 1, kemudian anaknya Pak Yakub. Jadi cuma berapa? 4 orang. Lalu saya dikirim pertemanan. Terus saya ngomong sama istri saya. Siapa ini? Gak kenal kok minta-minta berteman. Istri saya ngamuk. Kuper kamu tuh. Ya gitu tuh trimon. Cek no koncone akeh. Oke. Saya mulai belajar, oh gitu ta, maksudnya itu gitu ta. Saya ingin memberitahu teman-teman, tapi bukan itu kan gitu. Oke, yang ketiga. Fomofobia, nomofobia merusakkan relasi dengan sesama. 1, relasi dengan Allah. Dengan Allah rusak. Kita lebih cinta HP, kita lebih cinta segala yang duniawi sebetulnya. Termasuk om ini loh. Pengen terkenal rek. Wilek khotbah, masuk no. Cek no hebat gitu. Itu termasuk om ini. Hati-hati dengan itu. Rusaknya hubungan kita dengan Allah. Yang pertama, kita jadi ngeri sekali hubungan kita dengan Allah. Yang kedua adalah rusaknya hubungan hubungan kita dengan diri sendiri. Kita berpikir kalau kita itu terkenal di dunia maya, itu tujuan kita. Waduh kawat. Itu kita berharga, itu citra diri kita. Rusak sebetulnya. Saya berharga bukan karena terkenal. Saya berharga karena saya sudah ditebus oleh salib Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Sampai-sampai bingung semua flexing. Khotbah di GBI Maranatha ini yang difoto di depan lalu di belakang audiensnya dicari gambar tribun ya isinya ribuan gitu ya. Wah, slide pertama Maranatha, slide kedua orang yang ribuan gitu. Aduh. Kan ngeri sih. Tanpa kita sadari kita ngejar apa sih gitu. Halo. Apa yang kita kejar sebetulnya? Pak Lukas kalau gitu gak boleh medsosan. Lu harus medsosan gak apa-apa. Tapi hati-hati dengan ini. Perhatikan yang rusak citra diri kita. Hubungan kita dengan Tuhan, citra diri kita rusak dengan diri kita sendiri. Yang ketiga dengan sesama. Perhatiin. Halo. Sebetulnya HP itu, telepon, medsos,
Itu ketika diciptakan, itu tujuannya adalah orang yang jauh jadi dekat. Makanya Nokia itu dulu brand marknya motonya connecting people. Mengkoneksikan orang-orang. Yang jauh jadi dekat. Saya sekarang telepon temen di Amerika. Langsung telepon ngomong, halo. Loh Pak Lukas nggak cuma ngomong. Langsung vid call bisa. Bisa nggak? Loh bisa vid call sedunia. Nanti satu kali ya, Om ini menduga, saya menduga ya. Nanti ada HP yang gedenya gini. Kita klik Amerika, kamu masuk, kamu udah di Amerika itu. Tuh kamu tertawa sekarang. Nanti, nah tapi itu kalau sekarang hubungi Nobita sama Doraemon. Karena ada pintu apa? Iya, ada nama itu. Pintu kemana saja. Kelihatannya teman saya ini suka nonton Nobita. Saya ini gak, Gen Z gak gelem Nobita. Ya kita yang nonton Nobita. Nah pintu kemana aja. Saya pengen ngasih tahu sebetulnya medsos, HP itu yang jauh jadi dekat. Tapi beda. Sekarang justru yang dekat jadi jauh. Coba nanti. Ayo acara, gathering, GBI Maranatha, Youth Maranatha. Semua kumpul ya. Kita makan bareng-bareng ya. Begitu kumpul, gak ngomong-ngomong. Semua main. Halo. Dan itu kenyataan kan. Coba pergi ke rumah makan. Ke restoran-restoran. Nanti kan sak keluarga kumpul gitu. Mama, papa, anak E3. Loh Om itu betul-betul ngamati. Pelayanan di Jember. Makan di restoran ikan bakar. Saya duduk sama istri. Di depan saya satu keluarga. Papa, mama, anak E3. Semua ngadep. Semua pegang HP masing-masing. Anak sing paling kecil megang tab main game. Semua gini. Gak ada yang ngomong sambil nunggu makanan. Dari duduk pertama sampai habis karena duluan mereka. Saya belum pulang karena kan bakar, nunggu kan gantian. Begitu dia selesai baru bayar, baru pulang rame-rame. Mending makan di oma ya, pesen aja. Gak ada yang ngomong, semua main. Begitu datang makanan, makan tetap sambil main. Dan gak ada yang ngomong. Ngeri ya. Halo, kamu ngomong sama mama papamu gak? Atau main game? Disuruh. Ayo, setama, bukan titik. Loh. Sebetulnya tanpa kita sadari, ini ciri-ciri dari manusia berdosa. Yuk, yang penting ini. Kalau gitu Pak Lukas, gimana cara menang dari FOMOphobia, nomophobia, dan fobia-fobia lain yang berhubungan dengan medsos? Next, yang pertama, sadarilah kita manusia baru. Yuk ngomong sama sama-sama, saya manusia baru dalam Kristus. 1, 2, 3. Saya manusia baru dalam Kristus. Saya gak peduli bagaimana kalian ada sekarang. Tapi faktanya, kalau teman-teman percaya Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan Yesus ngomong amin. Yang sudah percaya Yesus ngomong amin. Kamu manusia baru. Loh Pak, tapi saya ini kelakuan lama. Kamu tetap manusia baru. Tapi kelakuanmu sing lama. Ganti yo. Loh, gitu tok. Ngerti ya? Semua kita manusia baru. Sehingga ayo kita tanggalkan manusia lama kita. Sadarilah kita manusia baru. Hidup kita gak ditentukan oleh HP. Kita manusia baru. Citra diri kita bukan karena HP. Saya manusia baru di dalam Kristus. Saya berharga di dalam Kristus. Yang setuju ngomong amin. Yang kedua, cepat aja. Yang kedua, gimana caranya? Jadi ingat baik-baik, kita manusia baru. Manusia baru kok kelakuan ini lama. Loh gak salah. Kita manusia baru. Ini apa teman-teman? Hah? Ini apa isinya? Nah, air, betul. Ojo ngomong Clio ya. Itu merek. Isinya apa? Saya tes dulu ya, air betul. Air. Ada yang mau tes? Tinggal 3 di sini. Ini air. Kalau satu gereja ngomong, kalau kita satu gereja nih teriak sama-sama, jamu gitu. Berubah jadi jamu? Tidak. Nah kalau ini air, maka kalau ini dikeluarkan, tetap air. Air harusnya air dong. Sekalipun labelnya di sini dilabeli jamu nggak bisa. Tetap keluarnya air. Om pengen ngomong sih. Kalau kita manusia baru, kalau kita itu manusia baru, mestinya hidup kita
keluar itu tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita harusnya adalah manusia baru. Perbuatan manusia baru. Nah itu sebabnya yang kedua, tanggalkan perbuatan lama termasuk homofobia. Berani nggak kita? Berani nggak kita ngomong gini, hari ini ya saya batasi main HP itu 1 jam gitu. Saya dorong sih, gak bisa maksa, cuma dorong. Berani nggak kalian, hari ini saya mau pagi, setiap pagi saya mau doa dulu setengah jam, 15 menit. Setelah itu boleh buka HP. Dan saya batasi pagi 1 jam. Berani? 1 jam suwi. Tapi kalau pegang HP gak kerasa, pekerjaan gak ono sing beres. Halo. Ayo kita tanggalkan, betul-betul kita mau berani gitu. Ayo kita tanggalkan dengan sungguh-sungguh nomofobia, apapun itu. Tinggalkan yang berhubungan dengan medsos, dengan apa, coba sih, berani gak sih? Kita matikan HP kita. Kita tenang. Yang kedua, yang ketiga, terakhir, lakukanlah perbuatan manusia baru dalam kita. Yang pertama itu bangun relasi yang akrab dengan Allah. Yang sudah gak doa, doa lagi. Baca firman Tuhan. Gak cuma persiapan tok, tapi baca Alkitab secara aja. Doa. Sekarang ini relasi dengan Tuhan tuh hampir-hampir omong kosong sih. Karena di gereja pun main HP gitu. Wih, khotbah di mana-mana itu selalu ono orang gitu. Main HP ya, gak peduli be pendeta. Pas pujian penyembahan apa gitu. It's okay. Nah, ini teman-teman yang dikasih Tuhan, bangun relasi yang kerap dengan Tuhan. Ayo kembali bangun doa, baca firman Allah. Yang kedua, mari kita sadar membangun juga kesadaran bahwa dalam Kristus kita berharga dan cukup. Cukup di dalam Kristus. Yang lain enggak. Yang lain enggak mencukupkan. Yesus cukup bagiku. Yesus itu segalanya bagiku. Bukan HP-ku. Bukan banyaknya like. Bukan banyaknya bintang. Bukan banyaknya love. Tapi saya itu cukup. Karena Kristus mengasihi saya. Yang setuju ngomong amin. Yang setuju ngomong amin. Yang lain itu sebetulnya gak terlalu penting sih. Iya. Baju bagus. Sebetulnya serius. Kristus harusnya cukup bagi kita. Yang amin kok cuma satu tok ini. Amin. Engkau berharga di mata Tuhan bukan karena IG-mu, Twitter-mu, medsosmu, tetapi karena Kristus melihat engkau berharga. Memang kita gak berharga. Kita berdosa jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan memandang berharga. Dia pungut kita. Dia bersihkan kita. Dia mati untuk kita di kayu salib. Supaya kita jadi yang berharga di mata Tuhan. Yang setuju ngomong amin dong. Bukan yang lain-lain. Yang terakhir, yuk kita bangun relasi dengan sesama. Saya tulis terutama keluarga. Ajak ngomong mamai. Lihat bisa omong taruh api ini. Ajak omong mamai. Barusan ini di gereja ada anak di gerejanya Pak Lukas itu. Mau kuliah di Surabaya. Sayang memang keluarganya susah sih. Keluarga susah jadi anaknya sejak kecil, anaknya 2. Satu masih kecil, satu lagi tuh SMP, SMA gitu. Sejak SMP udah ditaruh di desa gitu. Setelah dia lulus SMA barusan ini, ya kalau libur datang ke Surabaya sama papa mamai. Papa isik muda, lebih muda dari Pak Lukas. Saya 49. Nah jemaat saya ini 46. Beda 3 tahun, lebih muda kan. Anak laki-lakinya itu datang ya. Nah ini adalah bulan dia tinggal di Surabaya karena kuliahnya di Surabaya. Nggak di desa sana. Jadi dia semangat banget. Nah ya dia cari waktu untuk ngomong mbek papai. Baik anaknya baik. Sayangnya 2 minggu 3 minggu yang lalu satu keluarga ke Malang jalan-jalan. Ya papai baik soro. Papai bawa mobil, semua diajak lalu ke Malang. Ke Malang sampai sana kecapean mungkin. Jam 2 itu istirahat. Ayo tidur semua katanya. Semua tidur supaya nanti malam kita jalan-jalan. Seneng. Anaknya baru mau masuk kuliah ini
Juli Agustus ini. Tahu nggak sih? Jam 2 siang istrinya telepon Pak Lukas. Pak Pendeta, suami saya dipanggil Tuhan. Wih, kaget. Anaknya itu nangis kan. Ketemu kita peluk. Ngomongnya apa? Gak sempet lebih banyak ya sama papa. Sedih sih dalam. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ada banyak kita waktu-waktu kita yang mestinya relasi dengan keluarga itu nomor satu, kita gantikan dengan apa? Ya saudara, jangan sampai lah kita seperti gitu. Next, tolong dilihat. Saudara, bangunlah relasi kita dengan keluarga, dengan sesama, dengan teman. Karena satu gereja, satu teman, satu tubuh. Jangan sampai rusak hanya gara-gara ya kita apian. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita lepas. Kita jadi anak muda yang bebas. Boleh HP, boleh medsos, bukan gak boleh ya. Tetapi tetap hati kita untuk Tuhan. Selalu Tuhan segala-galanya.